الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أنكم إليه تحشرون. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini menjadi sebuah kewajiban bagi seorang khatib untuk mengingatkan kepada kita semuanya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Takwa dengan makna yang sesungguhnya, bukan sebatas diucapkan dengan lisan, tetapi takwa dalam bentuk pembuktian, yaitu melakukan segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang Dia telah larang. Dan untuk semangat takwa ini, rasanya kita perlu belajar dari sebuah pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, yang kisah ini diabadikan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Tatkala beliau bercerita an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Jibril, mali lam ara Mikaila dhahikan qat, qala ma dhahika Mikailu mundu khuliqatin naru. Jamaah sekalian berbahagia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, aku tidak pernah melihat sekali saja malaikat Mikail tersenyum. Jamaah sekalian berbahagia, maka kemudian Jibril menjawab, ma dhahika Mikailu mundu khuliqatin naru. Tidak pernah malaikat Mikail tersenyum sekalipun sejak telah diciptakan oleh Allah api neraka. Jamaah sekalian berbahagia, malaikat yang begitu dekat dengan Allah, tidak pernah melakukan kesalahan, masih segitu khawatirnya dengan siksaan api neraka. Tentunya takwa yang harus kita lakukan adalah sebuah takwa usaha maksimal dari seorang hamba untuk Sang Pencipta. Karena itu izinkan pada kesempatan kali ini saya mengemas sebuah tema, duduk di tempat mulia bersama manusia yang mulia. Mengapa tema ini yang saya pilihkan? Karena ini adalah sebuah jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dari manusia semuanya pasti menginginkan kebahagiaan. Ada pintu gerbang yang dibentangkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Duduk di samping manusia mulia, di tempat yang mulia, yaitu di dalam syurganya Allah Jalla Jalaluh. Demikian yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta. Hadis ini termaktub dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang perihal perbuatan, ucapan dan ketetapan Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari. Rujukan kedua setelah Al-Quran, aku dan mereka yang mengurus anak yatim seperti kedekatan dua jari di dalam syurga. Kemudian dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan jari telunjuk dan tengahnya. Jamaah sekalian berbahagia, janji Nabi pasti terjadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berkata,
tidaklah Nabi bersabda berdasarkan nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Jamaah, lalu siapa yang disebut kafilul yatim? Maka kita akan ketemu dengan sebuah definisi. Yang dimaksud dengan kafilul yatim adalah wal qaimu bi amrihi wa masalihihi wal hafidhu li amwalihi. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi segala kebutuhan anak yatim dan kebaikan-kebaikan untuk anak yatim, dan mereka yang memelihara harta anak yatim. Tentu sebuah tugas yang teramat sederhana untuk sebuah hadiah yang tidak bernilai dengan apapun. Sebuah tugas yang teramat mudah. Tetapi dari mimbar ini saya ingin menyuarakan, kendati begitu mudah, tidak banyak kita dapatkan orang-orang yang secara serius totalitas untuk menjadi orang-orang yang akan duduk di samping Rasulullah di dalam syurga. Mereka berkutat dengan kesibukan dunia, bahkan lebih terbuai dan terhipnotis dengan kenikmatan yang sesaat. Lihatlah saudara-saudara kita yang mereka berebut menjadi dewan di Senayan. Mereka harus rela menggelontorkan uang miliaran untuk duduk di Senayan 5 tahun saja. Tetapi saat ditawarkan oleh Rasulullah duduknya di samping beliau di dalam syurga, bukan hanya 5 tahun, tiada berbatas, dengan penuh kenikmatan. Tetapi tidak banyak mereka yang ambil bagian untuk mengurus urusan anak yatim, padahal terlalu sederhana dan terlalu murah dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Mengapa ini terjadi? Lagi-lagi jamaah, bahwa manusia tidak mampu memvisualisasikan dengan baik gambaran syurga yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman atau di dalam surat-surat yang lain. Di dalamnya ada sungai yang mengalir. Engkau akan dilayani oleh pemuda-pemuda tampan. Cawan-cawan gelas itu tidak akan pernah kosong dan selalu terisi. Di dalamnya ada buah-buahan yang kapanpun engkau mau, engkau bisa menikmatinya. Engkau akan duduk di dipan-dipan yang tinggi. Bagi kalian ada bidadari-bidadari yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Begitu detail janji Allah perihal keadaan syurga. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, rasanya kita juga perlu mencermati betapa Allah begitu membackup anak yatim dengan sebuah ayat fa'ammal yatima fala tanhar. Maka adapun terhadap anak-anak yatim janganlah kalian berlaku sewenang-wenang. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkam menceritakan tentang tafsiran ayat tersebut. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala nabiyuna bersabda, innal yatima idza baka ihtazza li bukaihi arsyur rahman fayaqulu Allah ta'ala li malaikatihi ya malaikati man dhal ladzi abka hadzal yatima alladzi ghayyabtu abahu fit turab fataqulu al malaikatu rabbana anta a'lamu فيقول الله تعالى لملائكته يا ملائكتي اشهدوا أن من أسكته وأرضاه أنا أرضيه يوم القيامة. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya anak yatim apabila dia meneteskan air mata, menangis, ihtazza li bukaihi arsyur rahman, maka bergetarlah karena tangisan itu arsy Allah yang Maha Rahman. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, man dzal ladzi abka hadzal yatim alladzi ghayyabtu abahu fit turab. Siapa yang telah membuat anak yatim ini menangis, yang telah aku kuburkan bapaknya di dalam tanah? Kemudian malaikat menjawab, Rabbana anta a'lamu, ya Tuhan kami engkau yang lebih tahu. Fayaqulullahu ta'ala li malaikatihi, maka berfirman Allah kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai para malaikatku, ishadu, persaksikan oleh kalian, anna man askatahu wa ardahu ana urdiyahu yaumal qiyamati. Persaksikan oleh kalian wahai para malaikat,
Siapa yang mendiamkan anak yatim itu dari tangisannya, siapa yang menyenangkan anak yatim itu dari kesedihannya, maka aku akan senangi ia nanti di yaumil qiyamah. Janji dari Allah Jalla Jalaluhu, membuat anak yatim terhenti dari tangisannya, membuat mereka tersenyum, hilang kesedihannya, maka Allah berjanji akan memberikan kesenangan kepada orang tersebut di yaumil qiyamah. Jamaah, tidak perlu biaya banyak. 1 bulan mungkin hanya 1 juta cukup buat mereka, tetapi itu tiket buat kita duduk di samping Nabi dan disenangkan oleh Rabbul Izzati. Mana mungkin kita tidak sanggup melakukannya? Kredit mobil, motor, kita mampu melakukannya untuk kesenangan dunia. Lalu apa yang menghalangi kita tidak mengurus dan tidak menjadi orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim? Pertanyaannya, bila tidak melakukan juga, terbuat dari apa hati kita sehingga janji Allah dan Rasulnya tidak membuat ketertarikan dalam hidup kita? Jamaah sekalian yang berbahagia, di bagian akhir dari khutbah ini rasanya kita perlu meneladani seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Umar, yang diceritakan, fakana ibnu Umar idza ra'a yatiman masaha bi ra'sihi wa a'tahu syai'an. Adalah Ibnu Umar, setiap kali bertemu dengan anak yatim, maka dia akan mengusap kepalanya dan memberikannya sesuatu. Lalu usai sholat Jumat ini, hampiri anak yatim, temukan mereka, ambil bagian sesuai kemampuan, 1, 2, atau 3, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan tinggalkan kesempatan ini, karena tidak ada janji yang lebih tepat melebihi janji dari Allah dan Rasulnya. Santuni mereka, penuhi kebutuhan mereka, lalu nikmati pada waktunya kita duduk di tempat yang mulia bersama manusia yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jamaah, pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, dan mereka adalah yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.